Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang beserta keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan afwa wal afiyah biddin wa dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, kurang satu hari lagi mungkin ya, besok malam kita udah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah Januarinya kalau di tahun Masehi. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Jadi bulan yang mulia setelah Ramadan yaitu 4 bulan yang mulia. Jadi setelah Ramadan yang paling mulia adalah 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan dari 4 bulan yang mulia itu yang paling mulia adalah Muharram. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiamu syahrillahi al-Muharram." Paling utamanya puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Terlebih lagi puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam tahun Islam. Sebetulnya sebelum Islam pun Muharram udah bulan pertama. Kalau dalam tahun Masehi adalah Januarinya. Sehingga setiap memasuki bulan Muharram berarti kita memasuki tahun baru. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang istimewa. Bahkan bulan Muharram ini dijadikan tahun baru Islam. Dijadikan tahun baru Islam. Sebenarnya yang dihitung itu dari hijrahnya Nabi adalah tahun pertama. Dari hijrahnya Nabi adalah tahun pertama. Nah, kenapa hijrah itu dijadikan tahun pertama dalam Islam? Dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau gubernur. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari kirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab. "Wahai khalifah, surat Anda
telah sampai kepadaku. Ini surat kenegaraan. Surat ini ada harinya, ada bulannya, tapi nggak ada tahunnya, tahun keberapa. Akhirnya Sayyidina Umar sadar, memang Sayyidina Umar belum menetapkan tahun. Makanya waktu itu tahunnya itu diikutkan kepada peristiwa-peristiwa yang terkenal. Nabi lahir disebut tahun gajah. Sebelum tahun gajah, tahun Sayyidina Abdul Muthalib. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini punya para cendekiawan, punya para penasehat. Akhirnya dikumpulkan para penasehat ini bahwa kita umat Islam ini belum menetapkan tahun. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali mengusulkan, kata Sayyidina Ali, dihitung daripada hijrahnya Nabi aja. Kenapa? Karena di dalam hijrahnya Nabi itu banyak hikmah. Di antaranya pisahnya kita dengan kaum syirik. Karena difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fa inna muhajaratahu farqun bainal haqqi wal batil. Karena sesungguhnya hijrahnya Nabi itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara iman dengan syirik. Akhirnya ditetapkanlah tahun pertama adalah dihitung daripada hijrahnya Nabi. Lu kenapa kok nggak dihitung dari lahirnya Nabi? Karena lahirnya Nabi itu orang-orang Mekah masih dalam kesyirikan. Orang-orang Mekah masih pada menyembah berhala. Bahkan Tuhannya ada 360. Patungnya ada 360 patung. Jadi orang Mekah ini Tuhannya setiap hari ganti-ganti. 360 ini sesuai jumlah hari dalam setahun. Nah, kok kenapa nggak dihitung dari wafatnya Nabi? Karena wafatnya Nabi adalah musibah yang paling besar bagi umat Islam. Ini orang-orang Nasoro udah punya tahun. Orang Nasoro menetapkan tahun pertamanya daripada lahirnya Nabi Isa, sehingga disebut Masehi, dari Al-Masih ya, disebut Masehi. Walau kata ulama sebetulnya Januari Februari itu bukan dihitung dari lahirnya Nabi Isa, tapi dari orang-orang penyembah matahari di Yunani. Kemudian orang Rom menetapkan tahun pertamanya dari rajanya yang terkenal yaitu Iskandar Zulkarnain. Orang Persia juga udah punya tahun, yaitu tahunnya ditetapkan daripada rajanya yang paling terkenal. Nah, Islam baru ditetapkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab atas usulan daripada Sayyidina Ali bahwa tahun pertama Islam dihitung daripada hijrahnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Lu kenapa kok hijrah itu dijadikan asal usul? Karena umat Islam sebelum hijrah itu selama 13 tahun mendapatkan tantangan yang sangat berat. Berapa banyak sahabat yang dibunuh, yang disiksa. Ammar bin Yasir ibunya, Bilal disiksa, yang diperkosa anak perempuannya, yang dirampas hartanya. Tetapi mereka walaupun dalam tekanan yang sangat berat, tetap mereka dalam keimanan. Sehingga saking banyak yang disiksa, akhirnya para sahabat Nabi ini minta sama Nabi untuk hijrah. Nabi belum berani memutuskan. Kenapa? Karena belum turun perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah turunkan perintah untuk hijrah, maka Nabi merintahkan para sahabat untuk hijrah, tapi hijrahnya jangan sekaligus. Berapa orang dulu gitu, sembunyi-sembunyi berangkat, malam hari berangkat. Karena kalau misalkan
dia terang-terangan hijrah, bakal dikejar sama orang-orang kafir Quraisy dan dibunuh. Akhirnya mereka berhijrah, berangsur-angsur. Dan orang-orang yang hijrah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa ajru Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang berhijrah untuk membela agama Allah, untuk menyelamatkan agama, yajid fil ardi muragaman, maka dia akan mendapatkan tempat yang aman. Mereka mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Mereka akan mendapatkan tempat yang aman dan rezeki yang berlimpah. Dan ternyata benar, mereka semuanya di kemudian hari mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, karena untuk agama, kemudian dia meninggal di perjalanan, maka tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akhirnya berhijrah tuh para sahabat, berhijrah. Ketika para sahabat udah banyak yang berhijrah, akhirnya orang kafir Quraisy tahu, loh, kok nih sahabat Nabi pada nggak ada. Akhirnya diintip, Muhammadnya masih ada nggak? Oh, masih ada. Mereka orang kafir Quraisy khawatir sahabat Nabi hijrah keluar kota, kemudian di sana menyusun kekuatan untuk menghancurkan orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, rumah pendoponya Abu Jahal, sepakat untuk membunuh Kanjeng Nabi. Cuman mereka kebingungan bagaimana caranya membunuh Kanjeng Nabi. Karena saat itu orang-orang Arab dalam fanatik kesukuan. Kalau misalkan satu suku membunuh Kanjeng Nabi, mesti Bani Hasyim gak bakal terima. Bakal terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah. Iblis datang menyerupai kakek-kakek dari Najd. Waktu kumpul, mereka kebingungan di dalam gimana caranya membunuh Kanjeng Nabi. Iblis mengusulkan, kata Iblis, ambil aja pemuda dari setiap suku, dari Bani Hasyim, dari suku ini, dari setiap suku. Ambil, nanti membawa pedang semuanya, Nabi Muhammad keluar, dibunuh bareng-bareng. Sehingga Bani Hasyim ketika meneliti siapa yang membunuh Nabi Muhammad, semua suku ada. Sehingga Bani Hasyim tidak bisa menuntut balas. Ini ide yang sangat cerdik, tapi ide ini untuk kebatilan. Makanya orang-orang ini kalau gimana caranya mau korupsi, mesti kasih ide sama iblis. Begini loh supaya gak ketahuan. Gimana caranya nyolong, dikasih tahu sama iblis. Gimana caranya main judi online, dikasih tahu. Lu tadi nggak tahu. Ternyata anggota DPR paling banyak yang main judi online. Kasih tahu sama iblis. Akhirnya itu rumahnya Nabi Muhammad ditingker, dikepung sama pemuda dari segala suku. Kalau sekarang bahas sekarang mungkin preman-premannya. Jibril datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, di luar banyak preman atau pemuda yang sudah siap dengan pedangnya untuk membunuh kau di depan rumah. Sedangkan Nabi Muhammad malam itu diperintah untuk hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di kamarnya. Dan kenapa kok Sayyidina Ali terakhir, Nabi dulu yang hijrah? Dalam kitab Khulasah ini, supaya Sayyidina Ali mengembalikan amanat-amanat, titipan-titipan yang orang kafir Quraisy menitip kepada Kanjeng Nabi. Nanti urusannya masih Ali.
Loh, Sayyidina Ali itu dijadikan umpan. Nabi mau keluar hijrah, Sayyidina Ali suruh tidur di kamar kanjeng Nabi pakai selimutnya kanjeng Nabi. Dijadikan umpan, taruhannya nyawa. Tapi Sayyidina Ali siap untuk mati, yang penting Nabi hidup. Kalau kita kan enggak, kita enggak siap mati, tapi kita siap untuk menikmati. Sayyidina Ali enggak siap, walaupun dia harus mati, yang penting Nabi hidup. Akhirnya Nabi membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu semua yang mengepung rumahnya kanjeng Nabi ngantuk berat dan tidur semuanya. Makanya kata ulama, katanya ayat itu doa untuk sirap katanya. Oh, orang tidur semuanya. Begitu nggak disirap aja udah tidur. Nah akhirnya tidur, ngantuk semuanya, tidur semuanya. Nabi membaca ayat itu, mereka semuanya tertidur pulas. Nabi mengambil pasir, diauri pasir kepala mereka. Mereka ingin menumpahkan darahnya kanjeng Nabi, ingin menghinakan kanjeng Nabi, kemudian mereka merasa menang, merasa gagah. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Allah. Wallahu ya'simuka awan nas minal nas, bahwa Allah itu melindungi Nabi Muhammad daripada pembunuhan. Makanya nggak bisa orang membunuh Nabi Muhammad, karena dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad keluar menemui sahabat Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi Muhammad sampailah ke kota Madinah. Ternyata Nabi Muhammad di kota Madinah disambut dengan gegap gempita, disambut dengan bersukacita, bersukaria. Semua orang-orang Madinah, mulai kecil, anak-anak, yang remaja, pemuda, yang dewasa, yang tua, hadir semuanya menyambut kanjeng Nabi, laki maupun perempuan, seraya mengumandangkan sholawat tola al badru alaina min saniyatil wada. Ternyata keadaan berubah 180 derajat. Yang tadinya Nabi Muhammad dihinakan, sahabatnya banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dihormati, disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Keadaannya berubah 180 derajat, dan kejayaan Islam itu dimulai daripada hijrah. Jadi tahun hijrah ini adalah tahun yang luar biasa, perubahan yang sangat besar. Nabi Muhammad yang tadinya dihinakan, diteror, diintimidasi, sahabatnya banyak yang disiksa, yang dibunuh, anaknya banyak berpuasa, ketika hijrah mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan sahabat Muhajirin dipersaudarakan oleh kanjeng Nabi dengan sahabat Ansor. Itu persaudaraan yang dipersaudarakan oleh kanjeng Nabi melebihi saudara rahim. Itu sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah disambut oleh sahabat Ansor, wahai Muhajirin, engkau adalah saudaraku, kata sahabat Ansor. Kamu hijrah ke Madinah gak bawa apa-apa, harta ditinggal, rumah ditinggal, kebun ditinggal, kendaraan ditinggal, gak bawa apa-apa. Disambut oleh sahabat Ansor, kamu datang ke sini nggak bawa apa-apa, kamu nggak punya rumah, saya punya rumah 2. Kata sahabat Ansor, pilih mana yang kamu suka menjadi rumah. Makanya sahabat Ansor dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Ansor itu orang-orang yang mendahulukan kepada yang lainnya, walaupun mereka sendiri butuh. Kamu gak punya rumah, saya punya rumah 2. Mana yang kamu suka, pilih menjadi rumah kamu. Kamu gak punya kebun, saya punya kebun 2. Pilih mana yang kamu suka menjadi kebun kamu. Kamu gak punya kendaraan, saya punya kendaraan 2. Pilih mana yang kamu suka menjadi milikmu. Sampai akhirnya kamu gak punya istri, saya punya istri 2. Saya ceraikan, habis masa iddahnya kawin ini. Persaudaraan yang sangat hebat.
Kemudian setelah hijrah, umat Islam mendapatkan kemenangan di mana-mana. Perang Badar, menang perang-perang yang lainnya, sampai kota Mekah direbut kembali tanpa pertumpahan darah. Artinya ketika kita mengenang peristiwa hijrah ini, kita mengenang bagaimana ternyata kejayaan umat Islam itu bukan karena harta, bukan karena senjata. Hijrah nggak bawa apa-apa, ya kan? Ke Madinah nggak bawa apa-apa, mungkin tadinya di Mekahnya kaya raya, tapi ternyata karena untuk membela agama, karena untuk membela agama, mempertahankan iman, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan bantuan. Sehingga Nabi katakan, fa inna muhajaratahu farqun bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara iman dan syirik. Karena niat membela agama, niat membela iman yang di sono terganggu, Allah berikan kemenangan dan kejayaan. Dan juga tentunya yang harus kita kenang bagaimana persaudaraan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi atas dasar agama melebihi persaudaraan yang dibangun atas dasar rahim. Nah sekarang ini persaudaraan mulai luntur. Mengenang hijrah, ayo rekatkan kembali persaudaraan, karena dengan bersatu pasti kita akan menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ini masa mau ngejomblo terus ya kan? Nah itu mengenang persaudaraan. Dan hijrah itu dari daerah yang syirik menuju daerah yang iman, daerah iman. Artinya kita hijrah itu tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah menuju yang dihalalkan oleh Allah. Tinggalkan segala kemaksiatan dengan bertobat. Itulah makna daripada hijrah. Loh, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, al-muhajir man hajaro amanahallah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah ini tahun Muharram ini saatnya kita untuk bersemangat. Yang tadinya malas, hijrah menjadi orang yang semangat. Yang tadinya sholatnya di rumah, di bapak-bapak, di laki-laki, hijrah menjadi orang yang sholatnya berjamaah. Yang tadinya malas ibadah, hijrah menjadi orang yang bersemangat ibadah. Yang tadinya maksiat, hijrah menjadi orang yang taubat. Bismillah, bulan Muharram, bulan perubahan. Yang tadinya kita putus asa, hijrah menjadi orang yang selalu berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, Allahnya sama. Yang dulu mensukseskan kita juga Allah. Makanya jangan pernah kita berputus asa. Jadi kejayaan Islam dari dulu bukan karena ekonomi yang hebat, bukan karena senjatanya yang hebat. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah atau Amirul Mukminin. Beliau pernah dikritik sama orang-orang. Dilihat pakaiannya, jubahnya itu tambalannya ada 17. Orang dulu ini kalau sobek ini ditambal, ya kan? Mana ada loh khalifah pakai jubah tambalannya ada 17. Lu kalau zaman sekarang jangan khalifah, RT pakaiannya bagus, apalagi bupati, kainnya juga jutaan, ngejahitnya mungkin bisa jutaan juga. Ini 17 tambalan.
Mungkin orang-orang mengkritik Sayyidina Umar nih, lu lihat Raja Persia pakaiannya sutra, Raja Romawi pakaiannya sutra, nih Khalifah pemimpin umat Islam kok pakaiannya jubahnya 17 tambalan. Wahai Khalifah, kok begini pakaian sampai? Apa jawabnya Sayyidina Umar bin Khattab? Kata beliau, nahnu kaumun la yaplubul ija illa bil Islam. Wala natlubul ija min ghairi. Wala natlubul ija min ghairi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kami tidak mau mencari kemuliaan dari selain Islam. Lu Islam gak melarang kita ekonominya maju, tapi yang Islami. Jangan duitnya banyak tapi ngerentenin duit. Nah itu bahaya berjelas. Islam gak melarang kita punya kota yang maju tapi yang Islami. Jangan bikin alun-alun jadi tempatnya lontek, ya kan? Jangan. Maksudnya silahkan bangun negeri ini yang semaju mungkin tapi yang Islami. Silahkan ekonominya bangun tapi yang Islami. Karena kita nih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Karena itu ulama sepakat nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kata Imam Al-Haddad nih, seandainya kita mulai dari kecil sampai meninggal kaya raya, duitnya banyak, harta berlimpah, kaya raya, pengen apa aja kecumponan, tapi nggak dikasih iman, maka kata Imam Al-Haddad, dia adalah orang yang paling celaka, tetap rugi. Misalkan kita hidup di atas dunia ini dari kecil sampai meninggal sampai tua, kita cuman pas-pasan bisa makan doang, nggak punya sepeda, nggak punya BB, tapi dikasih iman. Ketahuilah kata Imam Al-Haddad, dia adalah orang yang beruntung karena hidup di dunia hanyalah sebentar, kita bakal hidup selama-lamanya di akhirat. Karena itu marilah kita jadikan momen hijrah ini untuk kita hijrah. Tahun perubahan, ayo kita berubah menuju arah yang lebih baik. Kita tinggalkan sifat malas, sudah hijrah. Kita hijrah, yang tadinya sholatnya sendiri hijrah menjadi sholat berjamaah, yang tadinya suka maksiat hijrah menjadi orang yang bertobat. Dan hijrah insya Allah sebagaimana kejayaan Islam dimulai daripada hijrah, tahun hijrah ini. Mudah-mudahan kita juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bercukupan mulai dari bulan Muharram ini. Mari kita bangun semangat, mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul jazil al hadina wa bisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.